Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadza yawmun azim wa 'idun karim. Ahlallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam fa huwa yawmut tasbih wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zim. Fasabbihu rabbikum fihi wa 'azimuhu wa tubu ilallah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, dengan penuh hidayah Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dengan penuh kehusuan, kebahagiaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah dan inayahnya, sehingga kita ditakdirkan untuk hadir bersama-sama di tempat yang dimuliakan Allah ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berhalangan, tengah berada di jalan, terbaring di rumah sakit, dan lain sebagainya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Juga kami sebagai khatib mengajak, marilah di pagi yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang sudah lama tertutup. Sekali lagi saya tegaskan, mari kita buka pintu maaf seluas-luasnya yang sudah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, pikiran jernih kita. Kita singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu rasa dendam, rasa benci dan permusuhan di antara sesama saudara-saudara dan umat beragama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa tercatat dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dalam hadis qudsi yang berbunyi, Iza samu syahru Ramadan wa halaju ila aidikum yaqulullah ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrahu inni qad ghafartu lahum fayunadiyun munadin ya ummatan Muhammad urji'u ila manazilikum qad badatu syai'atikum hasanah wa yaqulullahi ta'ala ya ibadi sumtum li waftartum li fakumu maghfirakum. Artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan,
kemudian keluar untuk merayakan hari raya. Maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian masing-masing. Seluruh keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian berpuasa untukku, berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapat ampunanku. Masyarakat muslimin, jemaah rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita karena ibadah puasa kita, apalagi kita selaku hambanya pun harus mampu untuk saling memaafkan. Karena dengan memaafkan akan mendatangkan kebersihan jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa hentinya, tanpa lelahnya. Semua itu merupakan simbol bahwa kita itu mencintai dan mengagungkan asma Allah dengan penuh penghayatan dan pengharapan akan hari di mana kita akan berjumpa dengan penguasa alam. Bagaimana sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-saimi farhatani, farhatun inda iqtarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua kebahagiaan ketika bertemu langsung dengan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita datang penuh kebahagiaan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mampu beridul fitri bersama keluarganya, lengkap anak-anaknya, lengkap saudara-saudaranya, ada ayahnya, ada juga ibunya di sampingnya. Idul Fitri ini dirayakan dengan suasana penuh kebahagiaan. Tapi sadarkah kita, ada keluarga kita yang mungkin saja saudaranya di tempat lain, anak kandungnya ada di tempat lain, tidak mampu berRamadan bersama dengan berbagai alasan. Ada juga orang yang mungkin berpisah berRamadan dengan ayah ibunya. Dan yang lebih parah lagi, mungkin saja mereka sudah tiada dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang mari kita tundukkan sejenak wajah kita. Coba kita ingat, muslimin dan muslimat, ingatlah dan kita tidak langsung lahir menjadi besar begini. Ada berapa proses yang dilewati. Kita pernah dikandung 9 bulan lamanya oleh ibu kita. Langkahnya dijaga, berbaringnya dijaga, karena menjaga kandungan dalam rahimnya atau perutnya. Mereka rela dikotori. Kita buang air kecil dan buang air besar di pangkuannya. Kita tidak pernah, dia tidak pernah merasa sedih, bahkan tetap bahagia, gembira memangku putra-putrinya.
Rela menunda makannya meskipun sudah lapar dan tidak tertahankan lagi karena anak bayinya menangis. Rela mengurangi tidur-tidur panjangnya di setiap malam yang sepi di saat orang lain terlelap tidur. Tapi ibu kita rela tidak tidur untuk menjaga kita karena kasih sayangnya yang tiada terukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah. Ingatkah kita Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, lunaskah hutangku sama ibuku kalau aku bawa ibuku tawaf keliling Ka'bah 7 kali?" Rasulullah menggeleng, "Tidak." "Lunaskah ya Rasul? Andai ibuku kubawa berlari, kupikul ibuku di atas pundakku." Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah yang lebih kurang 8 kilo. Rasul pun menggeleng, "Tidak." "Ya Rasul, bagaimana aku bawa ibuku di atas pundakku berjalan dari Makkah ke Madinah pulang pergi untuk membayar kebaikan-kebaikannya?" Rasul juga masih menggeleng, "Tidak. Andai kau mampu membawa ibumu dari tempat terbitnya matahari sampai di tempat terbenamnya sekalipun, kau belum mampu membayar kebaikan ibumu. Lalu di mana orang itu sekarang yang dulunya keras dan lembut membelah bayi-bayinya, yang dulu tidak pernah letih memangku putra-putrinya? Di mana mereka di kala anak-anaknya sudah berhasil, sekarang membeli pakaian-pakaian mewah dan sangat-sangat mahal? Ingatkah kita sepucuk doa untuknya kalau mereka masih hidup? Jangan buang-buang waktu. Setelah keluar dari masjid ini, atau bahkan jangan keluar dari masjid Allah ini sebelum kita yakin doa tulus kita sudah tertuju padanya, agar Allah memberi kebaikan-kebaikan padanya, ampunan kepadanya. Jangan berani keluar dari masjid ini sebelum kita yakin doa kita yang tulus kepada ibu bapak kita. Atau mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah di alam kubur, menunggu datangnya hari kiamat. Alangkah sedihnya mereka di hari yang petri ini. Anak-anak lain dikirim doa yang tulus, sementara kita tidak ada sepucuk doa yang terkirim untuknya. Alangkah menyedihkan. Sungguh beruntung seorang ibu, orang tua yang mungkin saja dapat siksa, tapi ada anak yang mendoakannya dengan tulus, sehingga di hari yang fitri ini Allah melepaskan, Allah membebaskan, Allah memberikan keringanan siksanya karena doa-doa anak yang ditinggalkan. Dan alangkah meruginya seorang ibu yang hari ini melihat orang lain dapat doa dari kuburannya, tapi sementara dia tidak dikirimkan doa oleh anak-anaknya yang ditinggalkan. Kita sadar Bapak Ibu, orang tua kita yang telah berjuang hidup dan mati demi untuk keselamatan kita. Dari dalam kandungan sampai kita besar bisa menjadi manusia yang hebat sekarang ini, kasih sayang yang tulus darinya, mereka berani berjuang. Ingatkah kita bahwa karena Rasulullah berhenti di tangga mimbar, waktu naik mimbar 3 kali Rasulullah berhenti. Ditanya oleh para sahabat, "Mengapa tadi berhenti wahai Rasulullah?" "Aku mengenang doa Jibril," kata Rasulullah. Ada 3 doa Jibril sehingga Nabi berhenti 3 kali berhenti di tangga mimbar. Salah satu doa Jibril yang diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, "Ya Allah, jangan kau terima ibadahnya, termasuk Ramadannya, anak-anak yang durhaka pada ibu bapaknya." Sekali lagi kami tegaskan, tidak akan diterima amal kita, ibadah kita, Ramadan kita selama kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang berdoa adalah Jibril dan yang mengaminkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tapi orang yang durhaka kepada ibu bapanya, wanginya surga pun tidak akan pernah dicapainya. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtul walidaini. Ridanya Allah tergantung pada rida orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya Allah orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Di sisi lain, Rasulullah mewanti-wanti kita dengan anak yatim. Pada hari ini banyak anak yang bergembira karena ditarik tangan oleh ayah dan ibunya menuju masjid-masjid Allah dengan pakaian-pakaian yang baru dan sangat mahal sekali. Tapi sadarkah kita ada segelintir anak-anak kita yang mungkin ayah ibunya telah tiada, sehingga tidak mampu menikmati hari-hari indah seperti ini. Pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasul melihat seorang anak yang sedang kelaparan, yang tidak gembira seperti anak-anak kita. Rasulullah bertanya kepada anak tersebut, "Wahai anakku, mengapa engkau bersedih?" Anak itu menjawab, "Aku sudah tidak punya orang tua, wahai Rasul, seperti mereka." "Ibu di mana, wahai anakku?" "Ibuku masih hidup ya Rasulullah, tapi ibuku sudah menikah dengan orang lain dan tidak lagi menghiraukan aku." Apa jawab Rasulullah? "Jangan kau bersedih nak. Muhammad adalah bapakmu, Fatimah adalah kakakmu. Ana waqabil yatimi kahaitini." Rasul memperlihatkan dua jarinya. "Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ibu di dalam surganya Allah. Tidak ada jarak antara aku dengan dia." Jangan biarkan ada anak yatim terlantar di rumah kita, muslimin wal muslimat. Jangan biarkan ada anak yatim terlantar di kampung kita, kampung mama tercinta ini. Wahai sahabat-sahabatku, ma'asyiral muslimin, hayrabaikum innallaha baitun biyatimu mukramun. Artinya, rumah yang indah di dalam pandangan Allah bukanlah rumah megah, bukanlah rumah mewah bertingkat-tingkat yang modelnya minimalis terbaik, tapi rumah yang terindah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya dan disantuni dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini pun adalah hari silaturahmi. Apakah itu silaturahim? Hari untuk kita bermaaf-maafan, hari untuk kita menyambung tali kasih sayang. Wa'aufu wasfahu, maafkan dan berjabat tanganlah. Jangan sampai kita keluar dari masjid kita ini kalau kita masih menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati pada orang lain, karena semua itu akan menghalangi kita untuk menggapai ridha Allah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, karena serugi-rugi orang yang keluar dari masjid rumah Allah ini adalah orang yang masih membawa dendam, masih membawa sakit hati, masih membawa rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Sungguh rugi orang yang beridul fitri hari ini apabila sifat-sifat tersebut masih melekat padanya. Hapuskan semua sifat-sifat tersebut, putihkan dada ini, maafkan semua kesalahan orang lain. Dengan demikian Allah akan mengampuni kita dengan mudah. Kalau tidak mampu memaafkan, ada yang namanya menghapus. Hapuslah kenangan-kenangan pahit itu agar semuanya hilang. Tapi kalau tidak mampu menghapus, karena yang namanya menghapus kadang tulisan salah yang dihapus, ada bekas tulisan yang sudah hilang tapi masih ada bekas, sehingga halaman itu masih tidak bagus kelihatannya. Ada yang namanya azzafa, berjabat tangan, berpelukanlah dengan hati, berpelukanlah dengan hati.
Kalau dada kita sudah bersih dari kesalahan-kesalahannya sesama, masih tersisa bekas-bekasnya, maka bukalah lembaran-lembaran lama itu dan buanglah dia jauh-jauh. Hamparkanlah halaman baru kehidupan yang indah dengan silaturahim yang baik. Inilah orang-orang yang menang di hari raya Idul Fitri ini, di hari yang suci. Jangan sampai kita pulang dari Idul Fitri masih membawa luka di hati. Ayo, mari kita kembali kepada fitrah kita masing-masing agar ridho Allah dapat kita raih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dari atas mimbar yang mulia ini, kami atas nama pribadi, keluarga dan pengurus Masjidul Hidayah Desa Mamang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Semoga bisa menggugah perasaan kita agar kita tetap dapat menjaga nilai-nilai Ramadan yang sudah tertanam di dalam hati kita semua. Semoga kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal a'idin al faizin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.